على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا عزمت فتوكل على الله الآية. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada malam yang mulia ini Allah memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan baik lahir maupun batin sehingga kita mampu melaksanakan syahrul Ramadan, dilanjutkan dengan sholat tarawih atau sholat malam. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harus optimis kita. Karena judulnya adalah optimis, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini ibarat orang ini cangkir kopi pahit, kopi apa? Kadang-kadang terasa manisnya ada, tapi terasa juga kadang-kadang pahit. Begitulah kehidupan kita. Kadang-kadang kita suka, kadang-kadang kita duka. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ingatkan dulu ya Allah. Kullu, setiap jiwa kata Allah, setiap nafsu atau nafsu jiwa itu adalah pasti akan mati, akan berakhir. Wanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah pasti akan memberikan ujian. Bahkan ujian yang pertama kata Allah bukan kebaikan, ternyata bisyarri, dengan kejelekan, dengan kesusahan. Wal khairi, kemudian dengan kebaikan dan kesenangan. Itu apa? Itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap kita insya Allah semua ingin hidupnya bahagia, ingin sukses hidupnya di dunia, lebih-lebih sukses nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita mencapai sukses itu minimal harus kita lakukan 3 tadi. Yang pertama, kita harus optimis. Apa optimis itu? Optimis itu adalah berpikir positif setiap saat, bahwa apa yang kita lakukan amal ibadah itu kita yakin bahwa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ibadah kita itu menurut ukuran kita tidak seberapa, kita harus optimis. Misalnya kita sholat, dalam ibadah sholat itu mungkin yang kita lakukan kurang khusyuk, tapi kita optimis bahwa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mengerjakan. Mengapa? Karena di balik itu ternyata sifat optimis itu kalau tidak kita lakukan maka nanti akan datang yang namanya pesimis tadi. Yang pesimis itu adalah dari setan, optimis dari Allah. Makanya ketika kita sholat, kemudian kita terganggu oleh pikiran yang itu urusan dunia. Misalnya sholat Allah Akbar, kemudian datang kemana-mana. Tidak apa-apa, teruskan aja, tapi kita kembali bahwa kita adalah sholat kita kepada Allah. Maka ibarat orang tua, kalau ada anak itu mau berjalan jatuh, itu biasa. Dan orang tua tidak akan membiarkan, pasti ditolong. Begitu juga Allah. Ketika pikiran kita kemana-mana, sholat
ingat kepada Allah, maka Allah. Maka yang paling penting dalam hobi ini adalah kita memperbanyak ibadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak cukup hanya kita optimis saja. Maka dari itu dilanjutkan yang kedua adalah kita harus berusaha semaksimal mungkin yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita melaksanakan siam Ramadan, kita bersungguh-sungguh untuk kita melaksanakan siam Ramadan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika puasa Ramadan itu kita memperbanyak amal ibadah, kita berusaha mulai dari sholat malam, tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa. Mengapa? Karena di bulan Ramadan kesempatan yang luar biasa yang ini tidak akan ada di luar bulan Ramadan. Maka kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh semampuan kita. Ibarat kita itu main sepak bola atau apalah olahraga, maka timbul kita optimis yang pertama bahwa kita akan menjadi juara, tetapi diiringi dengan sungguh-sungguh usaha. Kemudian setelah usaha kita lakukan semaksimal mungkin, jangan lupa ada satu yang sangat penting adalah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam usaha kita jangan lupa bahwa Allah itu akan memilih usaha kita. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh karena Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Maka itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan memberi, tidak akan pernah berubah, tidak akan memberikan kepada kita yang terbaik hatta yughayyiru bi anfusihim, kecuali kita berusaha semaksimal itu kita sendiri berubah. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah, tawakal. Kaidah asal tawakkal ala Allah. Apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah ini juga diikuti dengan kita berdoa kepada Allah. Makanya ketika kita melakukan ibadah kepada Allah sudah sungguh-sungguh, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa itu oleh Allah dijadikan suatu ukuran untuk kita juga terima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti kita mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan bahwa doa itu adalah ruhnya ibadah. Doa ruhul ibadah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa contoh-contoh dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, contoh ikhtiar itu adalah kita bekerja keras. Jadi bekerja keras itu termasuk kita optimis supaya kita berhasil apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua,
adalah jangan lupa bahwa optimis juga kita harus diiringi dengan bertobat kepada Allah. Apa hubungannya optimis dengan bertobat? Ini menarik. Saya juga mengkaji apa sih hubungannya optimis dengan bertobat. Ternyata ya, orang yang tidak pernah bertobat, dia optimis saja, berarti dia belum imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis saja tidak bertobat, artinya menunjukkan bahwa orang bertobat itu kelemahannya, bahwa hanya Allah yang maha kuasa. Makanya setiap kita berusaha, setiap kita itu melakukan sesuatu, jangan lupa ini dengan ucapan insya Allah. Ini paling penting. Karena tanpa ucapan insya Allah berarti kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh orang yang bertawakal. Pertama adalah meningkatkan kualitas ibadahnya. Berarti orang yang kualitas ibadahnya itu meningkatkan. Misalnya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, tingkatkan. Mungkin yang kemarin 1 bulan, nah kalau bisa sekarang setengah bulan, itu terus. Termasuk ibadah sholat. Yang dulu malas-malasan ibadah sholat sunnah sekarang kita lakukan. Berarti itu adalah ciri-ciri orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang optimis adalah tidak pernah takut mencoba sesuatu. Ada pepatah yang sangat bagus. Orang yang punya cita-cita untuk mencapai sesuatu itu 50%, 50% atau 50%. Bisa berhasil, bisa tidak. Tapi kalau ada orang yang tidak punya cita-cita, itu pasti dia tidak akan berhasil. Dalam ibadah, orang yang melakukan ibadah sholat atau siapa Ramadan, dia ada harapan untuk masuk surga. Entah surganya itu awal atau akhir. Tapi yang jelas, orang yang melakukan siapa Ramadan dijamin oleh Allah nanti akan masuk surga. Ada satu pintu yang khusus orang berpuasa. Makanya kita optimis. Orang berpuasa itu ada kemungkinan masuk surga awal atau akhir, tapi itu masuk surga. Ada namanya pintu surga itu namanya Ar-Royan, kata Rasulullah. Maka penjaga malaikatnya itu ketika nanti di hari kiamat, ketika sudah dimasukkan surga atau neraka, itu mereka memanggil, wahai orang-orang yang dulu berpuasa, silahkan kau masuk surga. Kata Rasulullah, nanti kalau sudah terakhir yang masuk, orang berpuasa terakhir masuk surga itu, maka ditutuplah oleh malaikat. Maka ada kata wajar yang bagus, lebih baik kita itu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Dipaksakan Pak, puasa dipaksa. Paksa umum masuk surga, sholat dipaksa. Tidak apa-apa, tapi kita optimis masuk surga. Daripada sukarela nanti, nah udah gak apa-apa saya masuk neraka. Bisa puasa, tidak usah sholat. Maka dari itu, pada yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berusaha untuk kita punya sifat optimis, ya, kemudian ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci sukses kalau kita ingin sukses di dunia maupun di akhirat. Karena di dunia ini ada orang sukses, ada yang gagal. Kalau di akhirat juga sama, ada yang sukses, ada yang gagal. Tapi
dunia, sukses akhirat. Ada yang juga gagal dunia, juga gagal di akhirat. Mudah-mudahan kita tertolong oleh Allah yang senantiasa kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum